Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rofiatul Daroja dengan NIM 224101018. Jadi, tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang tentang paradigma manajemen pendidikan. Sebelum masuk pengertian dari manajemen pendidikan, kita masuk ke pengertian dari manajemen. Manajemen ini bisa diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya secara terencana dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan ini diartikan sebagai proses pembelajaran sebagai individu untuk memperoleh pengetahuan dan memahami yang lebih mendalam dalam spesifik mengenai berbagai objek tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui jalur formal membuat individu memiliki pola pikir yang diperoleh melalui jalur formal pola pikir dan perilaku yang selaras dengan pendidikan yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian dari manajemen pendidikan. Apa sih yang dinamakan manajemen pendidikan itu? Di sini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama adalah pendapat dari Sagala. Jadi Sagala ini berpendapat bahwa manajemen pendidikan ini adalah penerapan prinsip-prinsip ilmu manajemen dalam bidang pendidikan. Hal ini mencakup penerapan manajemen dalam proses pembinaan, pengembangan, serta pengendalian berbagai upaya dan praktik-praktik pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Mulyasa. Mulyasa ini berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah proses kerjasama yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Mulyasa juga menjelaskan bahwa administrasi pendidikan ini merupakan serangkaian kegiatan bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat saya simpulkan manajemen pendidikan ini merupakan proses kerja yang dilakukan oleh para pemimpin dalam perencanaan dan pengendalian para pendidik serta tenaga kependidikan. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan administrasi pendidikan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, manajemen pendidikan juga diartikan sebagai proses pengelolaan pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu apa sih latar belakang munculnya manajemen pendidikan ini? Jadi latar belakang munculnya pendidikan ini karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengelola lembaga pendidikan secara lebih profesional, terstruktur, dan efisien. Pada awalnya pendidikan ini dikelola secara tradisional oleh tokoh masyarakat, lembaga keagamaan atau pemerintah setempat tanpa konsep manajemen yang jelas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah lembaga pendidikan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan optimal begitu. Di sini ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa sih muncul adanya manajemen pendidikan ini, yang antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan lembaga pendidikan yang pesat. Jadi pertumbuhan ini menimbulkan berbagai tantangan baru seperti pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini guru dan tenaga kependidikan, lalu pengelolaan keuangan dan perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yang selanjutnya, yang kedua, yang melatar belakangi munculnya pendidikan itu yaitu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan pendidikan yang efisien bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Lalu efektivitas ini di sisi lain berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Misalnya alokasi anggaran yang tepat untuk pengadaan sarana belajar atau peningkatan kompetensi guru dan dapat meningkatkan kualitas belajar tanpa pemborosan. Itu. Yang ketiga yaitu tuntutan kualitas pendidikan. Jadi seiring berkembangnya zaman, masyarakat menuntut pendidikan ini yang berkualitas tinggi dan baik dari segi kurikulum, metode pengajaran maupun hasil belajar peserta didik. Peserta didik tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan hidup dan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Manajemen pendidikan ini berperan penting dalam kualitas dengan merancang dan mengimplementasikan program peningkatan mutu seperti pelatihan berkelanjutan untuk guru, evaluasi kinerja, dan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini sangat-sangat penting ya. Yang keempat yaitu perubahan sosial dan teknologi. Jadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah lanskap pendidikan secara drastis, seperti e-learning, sistem informasi manajemen pendidikan, dan pembelajaran jarak jauh membutuhkan manajemen yang baik agar dapat berjalan secara efektif. Jadi itu yang melatar belakangi, tapi ini masih ada. Yang kelima, sudah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang melatar belakangi munculnya manajemen pendidikan ini, secara keseluruhan manajemen pendidikan muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan pengelolaan lembaga pendidikan, mulai dari pertumbuhan lembaga pendidikan yang pesat, tuntutan efisien dan efektivitas, peningkatan kualitas pendidikan, hingga adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen lembaga pendidikan ini diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari manajemen pendidikan ini? Tadi kan latar belakang ya diadakannya manajemen pendidikan. Sekarang tujuan. Kenapa sih? Apa sih tujuannya diadakannya manajemen pendidikan ini? Tujuan manajemen pendidikan ini memiliki beberapa tujuan spesifik, yaitu pertama menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan kreatif, pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang kedua, menghasilkan siswa yang aktif dan kreatif. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, membekali pendidik dan tenaga kependidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan administrasi pendidikan. Jadi tujuannya itu membekali tenaga kependidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan administrasi pendidikan. Yang kelima yaitu mengatasi permasalahan terkait mutu pendidikan. Jadi itu ada 5 ya, ada 5. Yang selanjutnya yaitu urgensi manajemen pendidikan. Urgensi manajemen pendidikan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik.
Nah, manajemen peserta didik ini meliputi proses penerimaan, pembinaan, dan pengembangan potensi siswa. Dengan manajemen peserta didik yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa setiap siswa ini mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata, serta bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana ini memadai sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Yang keempat yaitu manajemen tenaga pendidik. Manajemen tenaga pendidik ini, guru dan tenaga pendidik adalah ujung tombak dari pendidikan. Manajemen tenaga pendidik meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan kompetensi hingga penilaian kinerja guru. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa tenaga pendidik ini memiliki kompetensi yang sesuai dan termotivasi untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Selain itu, manajemen juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam profesionalisme guru. Yang kelima yaitu manajemen hubungan masyarakat. Hubungan yang baik dengan antara lembaga dan masyarakat sangat penting untuk untuk mendukung proses pendidikan. Apa sih tujuannya manajemen dengan hubungan masyarakat? Tujuannya itu untuk membangun komunitas yang efektif dengan orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini mengelola keuangan yang baik, memastikan bahwa anggaran pendidikan itu digunakan secara efektif dan efisien. Apa saja sih apa saja sih yang mencakup manajemen keuangan ini? Yang mencakup manajemen keuangan ini yaitu terkait perencanaan anggaran, pengelolaan sumber dana, hingga pelaporan keuangan yang transparan. Dengan mengelola manajemen keuangan yang baik, lembaga pendidikan ini dapat menyediakan fasilitas yang memadai. Yang selanjutnya yaitu manajemen tenaga kependidikan. Selain guru, ada banyak tenaga kependidikan lainnya seperti staf administrasi, pustakawan, dan teknis yang berperan dalam mendukung proses pendidikan. Jadi itu beberapa urgensi manajemen pendidikan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur utama manajemen pendidikan. Jadi ada beberapa unsur utama dalam manajemen pendidikan ya. Manajemen pendidikan ini memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Unsur-unsur ini sering disebut dengan 6M plus 1 yang terdiri dari men itu apa? Tenaga kerja manusia. Nah, terus money itu uang. Yang ketiga metode. Yang keempat material itu bahan-bahan. Yang kelima mesin. Yang keenam market atau pasar. Yang ketujuh waktu. Jadi setiap unsur itu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu men ini tenaga kerja manusia. Unsur ini merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Contohnya kayak guru, dosen, tenaga kependidikan ini staf administrasi maupun pimpinan lembaga kependidikan. Yang kedua yaitu uang. Uang ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen pendidikan karena hampir semua aktivitas dalam lembaga pendidikan ini memerlukan biaya, mulai dari pengadaan fasilitas, pembiayaan gaji, hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu metode. Metode ini mengacu pada cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Yang keempat yaitu material atau bahan-bahan. Material ini mencakup seperti, ya maksudnya material ini sarana prasarana sekolah. Yang selanjutnya yaitu mesin atau alat-alat. Jadi sekolah itu harus memiliki mesin, seperti maksudnya mesin dalam di sini yaitu seperti merujuk pada alat peralatan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti komputer, proyektor, jaringan internet, dan perangkat lainnya, perangkat multimedia yang lainnya. Yang keenam, market dalam konteks manajemen pendidikan mengacu pada penerimaan lulusan oleh masyarakat dan dunia kerja. Yang terakhir yaitu waktu merupakan unsur tambahan yang tidak kalah penting. Pengelolaan waktu yang efektif diperlukan dalam semua aspek manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan kegiatan pembelajaran hingga evaluasi. Baik, itu beberapa unsur-unsur penting dalam manajemen pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.